Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang sekarang? Sehat, alhamdulillah. Sekarang umur berapa Bang? Sekarang mau jalan 82. 82. Bentar, berdua aja. 1 November 82. 42. Kegiatan shooting juga. Masih, cuma janji. Nggak bisa lari, kaki kan. Kenapa? Iya. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTuber makan ubi Cilembu. Tamu dari Padang, tamu dari Sulawesi. YouTuber minum kopi. Tadi kan kita bisa kembali di acara Bakor Agam pemilihan ketua dan mau dibawa kemana Bakor Agam Bakor ini depan 2023 itu aja bilang betul kan mau dibawa kemana kalau kemarin Sukses kan Bakor Agam. kenalan aja Pak Siap, Abang TV, Abang TV melaporkan dari DL Bakor ini mau dikemanakan Assalamualaikum warahmatullahi programnya apa Panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah mendapatkan suatu hampir satu titik temu karena ada perbarengan suara yang sama, maka kami dengan Pak Jeffrey menyampaikan visi misi di dalam kedepannya kepemimpinan Bakor Perantauan kami ke depan. Tentu saya paling utama diberikan kesempatan, maka saya menyampaikan yang pertama adalah visi saya mewujudkan organisasi Bakor Agam ini menjadikan organisasi yang sangat-sangat bermanfaat terhadap kita. Yang pertama terkait dengan kualitas, yang kedua integritas, kemudian bertanggung jawab. Ini visi saya dulu ke depan kalau seandainya saya nanti terpilih menjadi ketua. Jadi Bakor Agam ini karena sudah vakum, maka perlu kita berintegritas, disinergikan kembali. Kemudian misi saya adalah yang pertama sekali tentu kita melegitimasi dulu organisasi ini, karena Bakor Agam ini tidak terdaftar secara hukum, karena ini salah satu organisasi terbesar dari Kabupaten Agam yang domisilinya adalah di Jakarta dan sekitar. Itu yang jelas harapan saya ke depan. Yang kedua, membangun kerjasama antara rantau dengan ranah melalui pemerintah Kabupaten Agam, yang mana program-program itu nanti akan kita tuangkan di dalam Pokja. Jadi kalau saya sampaikan sekarang nih pokok kerjanya tentu terlalu banyak. Yang jelas pokok kerja itu adalah berbasis kepada sosial, kemudian budaya, yang terakhir adalah bisnis. Jadi organisasi tanpa bisnis sangat sulit. Siapa yang mengendalikan? Kalau memang itu sudah disepakati nanti dari anggaran APBD, kalau mencukupi. Tetapi bisnis di sini saya sampaikan menghidupkan ekonomi antara ranah yang berproduktivitas, kemudian di Jakarta sebagai marketing. Jadi itu mengembangkan UMKM, misalnya banyak di daerah-daerah kita di 16 kecamatan yang sangat potensi daerah. Secara sosial tentu tadi kita sudah memaparkan apa yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Agam. Sosial ini bisa kita melalui dari Basarnas, kemudian banyak keluarga besar kita dari 16 kecamatan yang berpotensi kehidupannya yang lebih. Mungkin nanti kalau seandainya saya terpilih, tentu saya merekrut. Yang jelas nomor 3, saya kalau seandainya terpilih akan merangkul secara keseluruhan dari 16 kecamatan 82 kedagarian untuk bisa sama-sama kita bersinergi di dalam
di dalam mencapai suatu titik keberhasilan Bakor Perantau Agama. Kemudian program jangka pendek tentu yang sangat utama sekali karena kita sudah memasuki Ramadan, kemudian hari Lebaran, tentu yang sangat prioritas adalah pulang bersama. Nanti akan kita pertegas di situ. Seandainya nanti juga saya terpilih, tentu harapan dan doa kita bersama. Jadi semuanya yang hadir di sini adalah suportivitas daripada niat baik kita melangkah dari rumah untuk niat datang ke sini, kita bersilaturahim, membangun komunikasi yang sangat-sangat kita butuhkan. Karena selama ini mungkin, mohon maaf, kepengurusan yang lama, karena terputus komunikasi, maka di dalam struktural nanti kita perlu informasi. Informasi ini kita kedepankan masalah media, karena media elektronik, media lain ini sangat menunjang antar hubungan kita ranah dengan rantau. Ini kita pertegaskan. Kemudian pengembangan dari dinas yang sudah terbangun oleh pemerintah, tentu ini akan kita sinergikan. Karena jujur kita hanya tidak bisa membangun pemerintah karena pemerintah sudah mempunyai standarisasi, sudah mempunyai anggaran APBD, tetapi kita hanya sebagai quality control dan memberikan masukan. Di luar daripada itu, kita berbisnis, investasi bisa. Investasi apa yang disampaikan tadi kepada kita bersama hasil penyampaian Pak Bupati, seperti program wisata, kemudian kereta gantung, banyak potensi-potensi daerah yang akan kita bangun yang selama ini tidak tergarap oleh pemerintah daerah. Karena kita sadar pemerintah daerah kita ini sangat minim di APBD. Saya jujur setelah berkoordinasi dengan pihak DPR, DPRD Kabupaten Agam, memang agak sulit. Maka kepemimpinan sekarang untuk Bakor Agam sangat diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Agam dan keluarga besar kita di perantauan Kabupaten Agam. Itu saja visi saya. Yang jelas jangka pendek kita nanti kita tuangkan kesepakatan bersama. Yang penting konsolidasi 16 kecamatan, 82 kenagarian ini akan saya rekrut apabila saya terpilih menjadi ketua umum. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta Mubes dan tim formatur yang saya hormati, terima kasih terlebih dahulu atas suara yang sudah diberikan kepada saya. Kalau dihitung tadi itu ada 11 suara. Jadi kalau 11 suara berarti 11 kecamatan. Dalam kondisi ini, ya, saya tidak mempunyai visi pribadi. Yang saya punya adalah visi dan misinya Bakor Agam. Kenapa? Karena ini adalah organisasi sosial. Apa visi Bakor Agam? Nanti kami jalankan dalam bentuk program kerja. Jadi yang kami tekankan adalah program kerja. Visi dan misi Bakor Agam mengimbau rantau joranah untuk membangun agama. Itu visi. Dalam visi itu ada 5 misi. 5 misi yang pertama adalah menjunjung tinggi agama dan adat dengan filosofi adat pasadi syarak pasadi kita buah. Itu yang menjadi konten dari pidato Bapak Azmi tadi. Yang kedua adalah memfasilitasi pengembangan investasi dan pemasaran produk ekonomi kreatif dan kuliner Kabupaten Agam di seluruh perantau. Itu visi. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi komunikasi antara masyarakat perantau ranah dengan unsur pemerintah Kabupaten Agam. Jadi ada suatu komunikasi yang terjalin baik antara rantau dengan ranah melalui media fasilitas pemerintah daerah. Sebab Bakor Agam tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak ada koordinasi sama Pemda Kabupaten Agam dan masyarakat Agam.
Yang keempat, mengorganisir dan mengembangkan potensi sumber daya perantau dan ranah untuk berpartisipasi aktif dan ikhlas. Kuncinya adalah aktif dan ikhlas untuk pembangunan Kabupaten Agam secara keseluruhan, baik di rantau maupun di ranah. Yang kelima, memberikan layanan informasi dan berkelanjutan tentang perkembangan Kabupaten Agam secara nasional dan internasional. Itu misi. Misi dan visi ini bisa berjalan kalau IKA-IKA yang ada di Kabupaten Agam di perantauan, baik di Jabodetabek maupun di daerah lain, bisa bersatu. Oleh sebab itu, dalam menjalankan itu, untuk mencapai visi itu, program yang utama adalah silaturahmi dengan pituwo-pituwo awak nan ado di Jakarta dan Jabodetabek. Yang kedua adalah bersilaturahmi dengan IKA-IKA yang ada di kecamatan yang ada 6 kecamatan dan 82 negari ditambah 25 negari pemekaran. Itu menjalankan itu. Oleh sebab itu, visi dan misi itu bisa terlaksana kalau ada dukungan dari warga secara keseluruhan, baik yang ada di perantauan melalui IKA-IKA, baik kecamatan maupun negari, maupun ado dan di kampung halaman atau di ranah. Itulah misi yang sebenarnya yang harus kita wujudkan periode berikutnya, sehingga Agam secara keseluruhan bukan hanya ranah, tapi rantau juga menjadi perhatian. Pengurus kami, pengalaman kami di KKM Pusat Nasional Malaysia, Indonesia, paling utama adalah bagaimana warga yang ada di perantauan itu jauh daripada kemiskinan, jauh daripada kemaratan. Kalau itu sudah terbangun, insya Allah kampung halaman juga bisa dibangun. Dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di kecamatan, yang berada di nagari adalah mutlak bagi pengurus yang akan terbentuk ini. Masalah program secara detail nanti akan kami sampaikan secara kepengurusan, tapi secara pribadi tidak ada visi dan misi kecuali adalah visi dan misi untuk Agam yang lebih baik, Agam yang lebih maju, dan Agam yang lebih modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Channel, sukses selalu. Semoga terus berkembang. Mantap. Mantap.